Keluarga Rombe. Itu yang pertama ku dengar waktu ibuku ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa. Seingatku, beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan sak untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Parubaya. Mungkin usianya sekitar 51 tahun. Masih bugar, beliau menggunakan bahasa Indonesia. Belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi. Usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan. Namanya Mbak Rahel. Usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaianku tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal, mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang kaya yang sombong. Lalu, semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi. Kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe untuk mengikutinya. Aku ingat, karena Bu Rombe pertama kali menceritakan itu sama ibuku. Aku cuma curi dengar, karena waktu itu aku cuma anak kelas 5 SD. Mungkin pikir ibuku, aku gak akan ngerti. Aku bisa melihat mata Bu Rombe berair seperti menangis. Bibirnya gemetar. Ibuku hanya mengatakan agar beliau tenang. Dengan sesekali mengelus bahunya. Kumpulan makhluk hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya. Sebegitu besarnya, sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya. Saat bertemu, Bu Rombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini. Namun, mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Aku cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Bu Rombe. Setelah itu, Bu Rombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu, banyak kejadian janggal terjadi. Dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe seorang diri. Mula-mula, waktu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihat. Dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe, karena beliau adalah Kristen yang taat dengan agama. Namun, semakin lama, semakin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu. Di lorong pertama, di samping jendelanya, ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya. Karena penasaran, beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya waktu melihat ada wanita bergaun merah sedang duduk di salah satu tiang pohon jambu air, menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini hanya diceritakan pada ibuku, karena rumahku adalah rumah yang paling dekat dengan Bu Rombe. Selain itu, ibuku bila ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Ibuku pernah memberi saran
untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Burombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat, dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada di dalam imannya. Namun, bukan berarti Burombe pasrah dengan keadaan ini. Pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika wanita itu menetap semalam, wanita itu menjerit tak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Burombe semakin takut, sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Burombe sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik sampai Burombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama, bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah, sangat marah, sehingga Burombe sampai menangis sejadi-jadinya. Konon, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang hadir di rumah itu. Hari berganti hari, dan aku bisa melihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Burombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tampak letih. Aku bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari, mengingat ketika beliau bercerita ke ibuku bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, menteror dengan nada marah yang bahkan Burombe sendiri tidak mengetahui sebabnya.